Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my lovely students in Primagama. Today we will meet with me in Primagama. Usually student call me Mbak Ika. Jadi panggilnya Mbak Ika aja ya. Karena kalau di Primagama biar nanti lebih akrab, kita panggilnya Mbak aja, Mbak Ika. Nah, di sini nanti Mbak Ika selama 1 tahun ke depan akan membantu adik-adik Primagama, dan pada kesempatan ini adalah kelasnya di KCC. Jadi nanti akan membantu untuk kemampuannya bahasa Inggris. Mungkin di antara adik-adik semua ada yang suka bahasa Inggris, tapi mungkin ada beberapa yang masih mengalami kesulitan. But in Primagama almost 70% I use bahasa Indonesia. Jadi Mbak Ika di Primagama, walaupun saya guru bahasa Inggris, tapi kalau di Primagama nanti Mbak Ika akan banyak pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kalau di Primagama itu adalah goalnya bukan expert in English, tapi bagaimana cara cepat mengerjakan soal, bagaimana bisa mengerjakan soal dengan baik dan benar dan cepat. Jadi nanti silahkan kalau ada kesulitan bisa ditanyakan lewat kami, tetapi untuk kali ini karena kondisinya seperti ini, kita belajarnya via daring, via online. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat. Gitu ya adik-adik. Jadi hari ini kita belajar sama Mbak Ika. Untuk materi kali ini karena di KCC ini adalah masuknya di kelas 11 semester 2, itu ada materi cause and effect. Cause and effect ini kalau dalam bahasa Indonesia, cause ini adalah menyebabkan, ya, menyebabkan. Kemudian effect itu adalah pengaruh. Nah, tetapi di sini biasanya kalau di siswa yang kelas 11, yang semester 2, mereka lebih cenderung kepada apa? Satu yang disebut conjunction. Nah, satu yang disebut dengan conjunction atau kata penghubung. Nah, di sini ada beberapa kata penghubung yang sering keluar yang hubungannya sama cause and effect, yaitu yang pertama biasanya gini adik-adik. Ada satu conjunction di mana di situ tidak hanya memiliki satu arti, tetapi ada banyak sekali. Contoh misalkan ada bahasa Inggrisnya karena. Selama ini mungkin adik-adik taunya karena adalah because. Ya, betul, because. Tetapi ternyata bahasa Inggrisnya karena itu ada 6, Dek. Karena itu bahasa Inggrisnya ada 6. Tetapi saya bagi dalam 2. Kenapa? Karena nanti beda. Nah, bahasa Inggris karena itu ada because, kemudian ada for, kemudian ada as, kemudian ada since. Kemudian yang kelompok kedua, bahasa Inggrisnya karena, di sini ada because of sama due to. Nah, because of sama due to, bedanya apa? Kalau mungkin gini deh, mungkin selama ini kalau dari dilihat kalimatnya ini, mungkin kalian tahunya for itu artinya untuk mbak, as artinya sama, sin artinya sejak, betul. Cuman ketika di sini ada because, for, since, as diikuti oleh subjek predikat, itu artinya karena. Perbedaannya yang kedua, because of sama due to itu diikuti oleh noun. Noun itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata benda. Noun atau yang diikuti oleh verb ing. Itu bedanya. Nah, subjek predikat sama noun ataupun verb ing. Coba kita lihat ke contoh. Kalau adik-adik ya, semua ini ilmu ya. Kalau mau menulis contoh, lebih baik dilengkapi example. Atau kalau mau disingkat, gitu aja. Mbak, kemudian ada yang tanya, Mbak, kalau misalkan
expired. Jadi nanti enggak biar kalian tidak salah ya. Jadi kalau contoh itu kita pakainya X. Misalkan for example, I go out because I want to study English. Nah, ini konteksnya gini. Kenapa ini kita pakainya because? Kita pakainya karena itu yang maksudnya conjunction. Kenapa because? Karena ini adalah subjek, word ini adalah predikat. Maka kita pakainya adalah because. Tapi kalau kita bandingkan begini, kalimat yang Mbak Ika kedua, I go out because of English. Nah, beda. Kalau yang bawah ini pakainya because of, pakai yang bawah karena apa? Di sini adalah bentuknya noun. Inggrisnya adalah noun. Nah, sehingga itu bedanya deh. Jadi kalau di sini kita pakai yang because for since as atau because for as since itu ketika diikuti subjek predikat. Tapi kalau kita pakai yang because of atau due to, ini adalah yang noun ataupun verb in. Ada cara cepat lagi. Kita tidak tahu ya dia suatu saat kalian masuk kuliah lewat jalur apa namanya istilahnya kayak stis, ikatan dinas. Ini ilmunya mudah sekali. Gini deh. Ini cara cepatnya ya. Ini kan termasuk dalam satu kelompok ini. Nah, because of sama due to satu kelompok, because for as since satu kelompok. Nah, cara cepatnya jika nanti muncul di soal, silahkan kalian pilih yang bukan kelompoknya. Biasanya kalau soal-soal STAN atau soal-soal yang masuk soal kedinasan itu contoh gini. Misalkan pilihannya 4. A itu because, B since, C because of, D for. Nah, maka kalian cari jawaban yang paling beda. Jawabannya adalah yang because of. Itu cara cepatnya ketika nanti ada soal grammar yang biasanya masuk di soal kedinasan. Nah, dari kalian Mbak Ika ini mungkin saya mau apa namanya? Mau tanya, bukan tanya ya, istilahnya coba digali dulu. Di sini ada yang biasanya sering kita lihat ya, Dek ya. Di sini kan ada to study. I want to study. Nah, ini tambahan ilmu sedikit. Jadi ketika ada to, maka di sini diikuti oleh verb 1, Dek. Nah, ini ilmunya. To itu diikuti oleh verb 1. Yaitu misalkan to study, bisa juga to go, bisa juga to come. Jadi gitu deh. Biasanya to itu diikuti oleh verb 1. Kecuali yang Mbak Ika singkat ini ya, Dek ya. Enggak muat ya, muat. Togel. Yang saya singkat togel. Ini hanya singkatan aja, nggak usah sampai kemana-mana ya. Ini togel. T itu singkatan dari take to. O ini singkatan dari object to. G ini singkatan dari get used to. L ini dari look forward to. Nah, coba deh bandingkan adik-adik. Nah, di sini kan ada tuh, tetapi di sini jawabannya bukan verb 1 seperti di rumus yang awal, tapi ini jadinya verb E. Kenapa berubah jadi verb E? Jadi kata kuncinya begini. Jika ada tuh, tapi sebelumnya ada salah satu dari kata
take to, object to, get used to, atau look forward to, maka jawabannya verb A. Sedikit kita bandingkan aja. Misalkan yang ini, I want, contoh di atas tadi ya, I want to buy. Nah, ini pakainya to, ini verb 1, betul. To diikuti oleh verb 1. Tapi kalau kalimatnya begini deh, I look forward to buying. Ini sama-sama ada to yang sini, ini juga ada to. Yang ini to-nya to buy verb 1, yang bawah ini berubah menjadi verb A. Kenapa jadi verb A? Karena sebelum to itu ada look forward terlebih dahulu. Nah, itu tambahan ilmu aja ya. Karena kalau di soal cause effect, ini kan hubungannya sama sebab akibat, sebab dan pengaruh, gitu kan. Kayak misalkan kita kembali ke contoh soal, kenapa saya keluar? Yo, karena saya mau belajar bahasa Inggris. Berarti ada penyebabnya kenapa keluar. Itu adalah mau belajar bahasa Inggris. Jadi antara cause and effect itu nanti hubungannya sama di beberapa conjunction. Sehingga dari yang conjunction kalian pahami, nanti juga kalian akan menemukan atau memahami bahwa ternyata cause and effect itu banyak memberikan pengaruh dalam bentuk conjunction. Nah, kalau biasanya di sekolah-sekolah, selain nanti ada kata penghubung yang masuknya di conjunction seperti biasa, tapi di sisi lain nanti juga ada yang disebut dengan kontras deh. Jadi ada kontras conjunction. Kalau kita dalam bahasa Indonesia, kontras itu kan berlawanan. Jadi kata penghubung yang berlawanan. Nah, di sini nanti biasanya ada beberapa kata, contoh although sama though itu artinya sama deh. Though, kemudian ada even though. Though sama even though ini artinya sama, yaitu meskipun. Sama, meskipun. Kemudian yang kedua, despite sama in spite of. Despite sama in spite of. Biasanya kalau di bahasa Inggrisnya itu kan suka digini deh. Kayak misalnya berdiri, stand up, biasanya lebih digabungkan. Biasanya stand up. Kemudian juga bisa good afternoon, biasanya disambung good afternoon, tidak apa-apa. Kayak in spite of itu tidak masalah. Itu hanya lebih kepada budaya aja. Bahasa Inggris itu kan ada American, ada British, itu hanya tambahan aja. Kita kembali ya. Despite sama in spite of ini juga berarti meskipun deh. Tetapi sama dengan yang tadi Mbak Ika bahas. Kalau although yang kelompok 1, although, though, even though, di sini berarti meskipun, tapi dengan syarat diikuti oleh subjek predikat. Yang bawah, despite sama in spite of ini juga diikuti berarti meskipun, tapi dengan syarat diikuti oleh noun atau verb A. Nah, tetapi kalau masuknya di contrast conjunction itu lebih dipahami gini deh. Jadi lebih dipahami seperti ini. Jadi ada satu kegiatan positif padahal berawal dari sesuatu yang tidak baik. Contoh, the students go to school although it rains heavily.
konteksnya namanya kontras, hujan tapi tetap berangkat sekolah kan begitu. Nah, di sini yang Mbak Ika garis bawah ada kata although di sini. Nah, kenapa ini bisa although? Kenapa kok nggak in spite atau despite, Mbak? Karena ini adalah subjek predikat, Dek. Ini subjek, rest-nya ini adalah predikat. Nah, itu membedakan. Makanya kalau nanti di SMA, terutama yang kelas 11 ya kan, KCC-nya kelas 11 semester genap. Berarti kalian semesternya semester 4. Nanti akan sering banyak sekali soal kalian disuruh ngisi apakah itu pakai although dan saudara-saudaranya di sini atau pakai despite sama in spite of. Misalkan begini, kita buat yang bawah. Dalam kalimat ya atau dalam konteks yang sama ya, Dek ya. Misalkan sama, the students go to school in spite of raining heavily. Konteksnya sama, artinya dengan soal baiknya yang atas. The students go to school in spite of raining heavily. Para siswa pergi ke sekolah meskipun hujan lebat. Nah, di sini kenapa kita pakai in spite of? Karena di sini adalah bentuknya verb ing. Berarti kalau bentuknya verb ing, maka kita pakainya in spite of. Nah, jadi kalau kalian nanti menjumpai soal yang maksudnya di cause effect, kemudian turun lagi ke materi yang contrast conjunction, berarti kalian cukup cara bahasanya lebih melihat aja kata kuncinya. Kalau di belakang nanti ada subjek predikat, berarti jawabannya salah satu dari ini. Tapi kalau yang belakangnya nanti isinya kata bunda atau kata kerja ing, maka isinya adalah yang salah satu ini. Jadi kalau biasanya di sekolah nanti ada soalnya begini, Dek. Silahkan merubah kalimat pakai although itu menjadi pakai in spite of. Ya sudah, kita gampang cari kata kerjanya, tinggal dijadikan oke. Sampai di sini mungkin ada yang mau dipahami terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan di sesi kedua. Ketemu lagi dengan Mbak Ika. Di sini lanjutannya ya, Dek ya. Jadi biar nanti kalian mudah memahami. Jadi ketika ada soal yang kaitannya sama cause and effect, kemudian kita tadi belajar conjunction, kita belajar contrast conjunction, ini kita praktekkan dalam bentuk soal, tapi tidak banyak, yang penting kalian memahami ya. Nah, coba kalian perhatikan di soal nomor 1, some student, bukan some student ya, tapi some students feel happy bla 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 doing exercise. Ini kita sebenarnya nggak perlu main main artikel ribet, karena kalau di Bimagama nanti deh, itu kalau bahasa Inggris itu kita sama nanti 1 tahun ke depan kita banyak cara-cara cepat sehingga belajar bahasa Inggris lebih menyenangkan. Kita nggak perlu tahu artinya. Kalau untuk mengerjakan soal kita cukup tahu kata kuncinya. Di sini kan ada doing. Nah, ini ada verb ing. Tadi di awal ketika Mbak Ika nerangin cause and effect, berarti masih ingat ya? Karena ini jawabannya verb ing, berarti kita perhatikan dari yang tadi. Kan ada tadi kan? Because, for, since, are subjek predikat. Because of atau due to itu noun atau verb ing. Nah, karena ini berisinya adalah verb ing, maka di sini jawabannya adalah because of, itu aja. Tapi kalau kita mau artikan nggak apa-apa sih. Beberapa siswa merasa bahagia karena mengerjakan tugas. Seperti kalian yang hari ini lagi di rumah, belajar di rumah kan bahagia mengerjakan tugas, ya kan? Ya, ucapan doa itu aja. Nah, tapi mungkin ada ilmunya
Kalau kita bandingkan sama soal nomor 2, kita bandingkan. Di sini ada he, oh he itu subjek. Sis, ini ada predikat, ya sudah. Ada subjek, ada predikat, berarti jawabannya yang pakai yang atas tadi. Ada because. Cuman yang mau Mbak Ika bandingkan di sini deh. Coba diperhatikan. Ini tambahan ilmu lagi ya. Yang atas kenapa nggak pakai S, yang bawah pakai S? Mungkin di beberapa kalian sudah bisa menjawab. Yang atas itu some students Mbak, yang bawah ada postman 1. Dan maka dari kalimat seperti itu sebenarnya ada ilmunya juga. Kita kembali ke kelas waktu kelas 10, mungkin diajarkan masih ingat ya. Kalau subjeknya mungkin SMP ya deh ya, kalian mungkin SMP. Jika subjeknya berupa he, she, it, nah seperti ini, he, she, it, 1 orang, berarti kata kerjanya pakai S atau ES. Tapi kalau subjeknya berupa they, we, I, you, 2 orang, maka di sini berupa verb 1. Nah, kalau Mbak Ika membuat singkatan they, we, I, you, 2 orang, Dewi, Ayu, Pira, doyan es. Ini paham nggak ya pakai bahasa Jawa? Dewi, Ayu, doyan es. Dewi, Ayu nggak pakai es. 2 orang atau 2 lebih. Nomor 1, some students, banyak siswa, berarti 2 orang atau lebih. Maka kata kerjanya nggak usah pakai s. Tuh, ini nggak pakai s. Kalau yang bawah, di sini ada sen pakai s. Kita lihat subjeknya postman, tukang pos, karena hanya 1. Tukang posnya 1. Oh, kalau 1 orang berarti kita pakai s. Dan itu aja ilmunya. Tapi kemudian ada ilmu lagi di sini deh. Nah, mungkin ada yang bisa nembak. Kenapa kok di sini itu giving? Ini kalau suatu saat ada rezeki kalian masuk STAN atau masuk ikatan dinas, itu ada soal jebakan. Jadi gini deh. Ini ilmunya begini. See, itu kan artinya melihat. Kemudian ada feel, itu artinya merasakan. Kemudian ada listen, itu artinya mendengarkan. See, feel, sama listen to, ini tambah itu. Nah, see sama listen to ini adalah, jadi nanti kalau ada soal ya ada soal didahului oleh salah satu dari 3 ini. Saya ulangi, ada soal didahului oleh salah satu dari 3 ini, yaitu kata see, feel, atau listen to. Biar mudah mengingat, ini Mbak Ika buat singkatan ya dek ya. Syphilis, see, feel, sama listen to. Maka besok kalau ada soal seperti ini, kalau masuk di pilihan ganda, kalian cari gini. Kalau yang ada verb 1, yaitu jawabannya. Kalau yang ada verb A, yaitu jawabannya. Ini kalau masuk di soal pilihan ganda. Saya ulangi, kalau ada see, feel, atau listen to, jawabannya verb 1 yaitu jawabannya. Kalau yang ada verb N yaitu jawabannya. Pasti untuk satu pertanyaan, Mbak, kalau dua-duanya ada gimana? Nah, kalau ada salah satu dari syphilis, nanti di pilihan ganda itu pasti cuma ada salah satunya. Masuk marunnya kok sama-sama satu ruangan, kan nggak mungkin. Artinya kalau didahului salah satu dari see, feel, sama listen to, yang ada verb 1 yaitu jawabannya, yang ada verb A yaitu jawabannya. Nah, kalau soalnya Mbak Ika, kenapa itu giving? Karena itu soalnya diisi, memang saya buatnya pilihnya giving aja. Tapi kalau nanti masuk soalnya diisi, kalau soalnya di pilihan ganda,
Tinggal kalian cari aja deh. Kalau yang ada verb 1 yaitu jawabannya, kalau yang ada verb ing yaitu jawabannya. Nah, Mbak, apakah hanya sifilis? Iya, tetapi ini juga bisa berlaku untuk sinonimnya deh. Maksud Mbak Ika gini, melihat kan tidak hanya si ya, bisa see, bisa watch, bisa juga look, bisa juga observe, and then bisa juga notice dan sebagainya. Ini termasuk sinonim, berarti juga sama. Mendengarkan tidak hanya listen, tapi juga pakai hear, itu juga bisa. Jadi ini berlaku untuk sinonimnya juga. Dan juga selain berlaku untuk sinonim, ya dek, ini juga berlaku untuk perubahan kata kerja. Contoh, see, saw, seen. Ini mungkin pada zaman dahulu, era berapa ya? 90-an kali ya. Mungkin ada yang menghafalkan kata kerja itu menghafalkan see, saw, seen, kemudian drive, drove, driven, bring, brought gitu kan. Tidak masalah, yang penting tahu aja. See, saw, seen, bisa juga feel, kemudian felt. Ini yang ketiga juga felt. Kemudian listen, ini semua tahu ini. Listen, kalau kata kerja keduanya listened, ini juga listened. Nah, jadi gitu ya dek, tambah ilmu aja gitu. Nah, sifilis ini mohon diingat-ingat karena sering sekali ya siswa terjebak seperti ini sederhana. Nah, kemudian satu lagi soal terakhir sebelum kita akhiri ya. Nah, di sini Mbak Ika cuma kasih 2 opsi aja. Ini yang masuk di C apa tadi? Contrast conjunction. Nah, di sini ada he went out gitu. Bla bla bla, the weather was bad. Kita lihat aja, nggak usah diartikan. Oh, ini ada subjek. Predikatnya mana, Dek? Biasanya kalau tidak begitu memahami, mereka pilihnya predikatnya adalah bad. Salah. Predikatnya adalah was. Kok iso Mbak? Sebentar saya terangkan di sesi 5 menit terakhir ya. Nah, jadi di sini deh, kenapa ini ada subjek, ini predikat? Ya sudah, berarti jawabannya in spite of yang bawah tadi, yang diikuti oleh noun ataupun verb. Itu ya, subjek, wasnya adalah predikat. Tambahan terakhir sebelum kita akhiri sesinya Mbak Ika untuk pertemuan kita kali ini. Nah, dari tadi kita bahas subjek predikat. Tapi sekarang kita bahas kalau mungkin dalam bahasa Indonesia predikat itu ya kata kerja. Tapi kalau dalam bahasa Inggris predikat itu ada 2 deh. Satu yang berupa verb. Mungkin Bapak Ibu guru di sekolah ada yang membacanya kadang verb, ada yang verb, gitu kan, bebas, tidak apa-apa, itu tergantung pronunciation masing-masing aja. Ada verb, kemudian yang kedua ada juga ya auxiliary. Nah, kalau verb itu mah banyak yang tahu ya dek ya. Verb 1, verb 2, verb SES, verb ing, itu verb kata kerja. Kemudian yang kedua ada auxiliary. Nah, dalam bahasa Inggris itu auxiliary nanti dibagi menjadi 4 deh. Dibagi menjadi 4. 1 berisi to be. To be itu ya SMA, SMA sama WSW gitu ya. SMA WSW, was sama were. SMA WSW. Kemudian auxiliary lagi yang kedua ada does, ada do, ada did. Auxiliary yang ketiga di sini ada modal. Modal itu bukan harta dikurangi utang atau apa itu anak IPS. Enggak, modal di sini maksudnya ada can, ada will, kemudian ada shall,
subjek, wasnya kok predikat. Betul, kita lihat di sini. Was ada di sini. Was itu adalah to be. To be itu auxiliary. Nah, auxiliary itu adalah predikat. Karena kan jangan sampai salah. Contoh misalnya gini, di beberapa orang mengatakan I am sick. Subjeknya apa dek? I am. Predikatnya apa dek? Sick. Salah. I am sick. Subjeknya mana? I. Predikatnya mana? Am. I am. I am. Di sini kan. Nah, seperti itu. Nah, saya kira untuk hari ini kita belajar cause effect di kelas 11 semester genap, semester 4 cukup sampai sini. I think that's all for our lesson today, and see you next time, and I hope that you would study hard again, stay at home, and please keep healthy, and don't forget to pray. May God always bless us in everywhere. Saya kira cukup dari Mbak Ika kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan dikirim ke Remagama atau bisa WA Mbak Ika. Oke ya, saya kira